IP, MPA, ada juga Bapak Muhammad Yunus Anis SSMA, halo Bapak, dan juga ada Bapak Razi Sabardi, masing-masing punya materi-materi yang luar biasa, masing-masing nanti diberikan waktu 20 menit untuk bisa memberikan paparan dan juga materi. Teman-teman kami berikan kesempatan juga untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita melalui kolom komentar, tulis namanya, underscore, pertanyaannya, underscore ditujukan buat siapa. Gitu ya. Baik, kita akan langsung mulai untuk pembicara kita yang pertama. Waktunya 20 menit. Saya mau sapa dulu. Dan akan bahas digital skill Bapak Yoga Regawa Indra dari Gudang UMKM Online. Halo Bapak Yoga. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang Pak Yoga. Pak Yoga boleh dibuka kameranya Pak Yoga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat-sehat ya Pak. Bapak, langsung saya kasih kesempatan kepada Bapak Yoga Regawa Indra dari Gudang UMKM Online untuk bisa memberikan paparan materinya 20 menit ya Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih buat Bu Tisa, moderator. Salam kenal juga buat rekan-rekan yang lain. Ada Kang Dadan, Kang Razi, Pradikna, Bapak Indonesia, dan Ibu Slining. Salam kenal dari Kabupaten Garut, Pak. Kita di pelosok Garut, Jawa Barat, di markas Gudang UMKM Garut, Jawa Barat. Karena waktunya 20 menit, izinkan saya untuk langsung share saja ya. Ini materi siang sengaja dipilih yang agak ringan-ringan, ini kasihan Kang Dadan kayaknya sudah ngantuk. Manfaat dan optimasi teknologi dalam pengembangan digital marketing. Barusan terburu-buru. Ini kita langsung ke intinya saja karena tadi di sesi pertama saya jam 9 agak detail ke bisnis online, FBA atau leasing dan lain-lain. Kalau di sini kita akan bahas bahasan-bahasan yang lebih umum ya, bahasan-bahasan yang lebih ringan karena siang hari biasanya sudah agak berat untuk menerima bahasan-bahasan yang berat. Ini menurut pengalaman yang sudah lewat, karena kebetulan saya di Gudang UMKM ya, UMKM Bersatu di Kabupaten Garut ini ada beberapa pengalaman teman-teman bagaimana kisah pebisnis fashion yang memakai pola lama, kehilangan omset dan tergerus pasar online. Sebetulnya bukan hanya bisnis fashion ya, hampir semua ini bisnis karena ada perubahan yang ekstrim atau yang sangat luar biasa saat ini, yang mungkin unpredictable bagi para UMKM, para pengusaha. Jadi ada pola hidup, pola makan, pola belanja yang berubah sedemikian cepat sehingga beberapa usaha itu tidak siap menghadapi perubahan yang sangat cepat seperti ini. Komoditas apa saja yang tergerus? Sebetulnya hampir semua komoditas ya tergerus dengan kondisi-kondisi perkembangan digital marketing yang demikian cepat. Jadi kalau sebelum terjadi pandemi corona ini, digital marketing atau internet marketing atau literasi digital apapun itu namanya, pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan tentang berjualan di online dan skill-skill lainnya itu menjadi pilihan buat kita semua. Tapi saat ini mau tidak mau, siap tidak siap, ini sudah menjadi kewajiban. Ada yang menunggu kehilangan pelanggan, hilang pendapatan miliaran rupiah, gagal dan bangkrut untuk sekedar tahu, sadar bahwa marketing digital itu penting. Ini banyak teman-teman misalnya beberapa distro di Bandung yang gagah perkasa dengan omset miliaran per bulan, ketika mereka masih punya beberapa mobil, omsetnya miliaran, mereka belum sadar karena menganggap bahwa kejadian ini ya masih jalan kok dengan kenal offline gitu, langganan offline-nya ada dari Malaysia, dari mana, tiba-tiba langganannya menghilang. Nah ini yang ada beberapa pengusaha yang baru sadar ketika semuanya sudah terjadi, semuanya sudah ketinggalan ya, bukan saja harus
yang harus dibenahi ini bukan saja harus mempunyai literasi marketing digital, tapi harus cepat, jangan terlambat dengan diri kita. Ya, ada yang mungkin paham bahwa digital itu penting, tapi masih berhitung. Maksud berhitung itu di dunia digital sama aja ya, kita mungkin akan kehilangan waktu untuk bekerja karena tidak ada cara gampang dapat duit walaupun di dunia maya, atau mencari pembeli. Kalau kita lihat ada yang jualannya sampai miliaran, itu kan lewat usaha yang sangat luar biasa. Biasanya mereka baru sadar ketika sudah jatuh benar-benar. Keberanian untuk pasang iklan, untuk investasi di dunia digital mungkin tidak seberani teman-temannya yang lebih dulu melangkah ke dunia online. Clue-nya, tidak ada yang tiba-tiba menjadi ahli SEO, ahli SEM, ya, strategic division, strategic marketing, behind copywriting, jadi content writer, kreator yang keren, semacam YouTuber dan saya nyebutnya apa ya, kalau Facebook Addict ini, Facebook juga sudah bisa seperti itu, ya, videonya sudah bisa menghasilkan uang, konten kreator juga mungkin. Bahkan untuk hanya sekedar jadi spammer saja, kita butuh waktu untuk latihan. Mungkin di bidang saya ini, digital skill ini, orang berpikir bahwa saat ini harus lihai, harus pintar, harus ngerti, baik itu bahasa pemrograman atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan IT. Sebetulnya pada kondisi saat ini jauh berbeda dengan 2011 ke sana. Kalau dulu orang yang konsisten, orang yang fokus bisa kalah dengan orang-orang yang mungkin agak lebih gaya di dunia online. Karena otomatis generasi konten masih jalan, jadi hal-hal yang berbau semi black hat itu masih jalan. Kalau sekarang hampir semua platform proteksinya sudah keren. Baik itu Google, Facebook, Instagram, Google AdWords, dan pemasangan iklan dan lain sebagainya sudah sangat keren, sudah sulit untuk mencari celah. Jadi modalnya sekarang sebetulnya bukan hanya di skill. Jadi skill yang cerdas itu akan kalah dengan fokus dan konsistensi. Selain itu ada modal berani, modal gigih, modal percaya diri, dan modal nekat. Biasanya modal nekat itu maksud saya seperti kita tahu banyak ibu-ibu dasteran atau yang secara background IT-nya tidak begitu paham, tapi jualannya sangat luar biasa. Biasanya mereka memakai sosial media, banyak siaran langsung di marketplace, banyak hal yang bisa dilakukan. Selanjutnya, ada beberapa contoh, bukan keajaiban, mungkinnya satu kejayaan yang biasa kalau saat ini. Kalau dulu mungkin sangat tua ya. Di kota kita di Kabupaten Garut ada beberapa UMKM yang startnya dari tukang cuanki yang di Panggul tanah uji, ya tukang cuanki lah, cuanki mungkin tahu. Sekarang dia hampir menguasai 80 atau 90% penjualan online di bidang kulit wilayah Garut sekitarnya dengan omsetnya di atas 3 atau 4 miliar. Ini tadi kegigihan dan nekat ini, karena saya tidak akan sebut nama, di sekolahnya hanya kelas 3 SD, tapi ternyata hanya dengan lulus kelas 3 SD yang bukan lulus SD, hanya dengan kegigihan dan fokus juga sebetulnya saat ini kita bisa bersaing di dunia digital. Walaupun ada hal-hal lain yang perlu dibenahi di literasi, bagaimana kita berbagi konten positif. Karena jangan sampai ketika kita bermain teknologi, kita merasa bahwa kita ini adalah mesin penjual dan mesin pembeli. Bukan, kita masih tetap manusia. Jadi di sini masih ada manusia yang punya rasa, di sebelah sana juga pembeli sama-sama manusia. Ya. Bukan hanya sekedar mesin lawan mesin. Nah, ada supir yang jadi ahli search engine optimization, tak bisa naik motor, tak bisa naik mobil, dan jalan jalan-jalan. Ini ngobrolin saya kayaknya. Saya nggak bisa naik motor, ini gondrong begini, saya tidak bisa naik motor dan tidak bisa nyetir. Nah, kebetulan saya berbisnis di, kalau nanti searching ada HDG Team Trip Planner, kita berbisnis di wisata dan layanan off-road, lalu jeram, catering, dan sebagainya. Mungkin agak unik juga, karena orang itu tidak mungkin tidak harus kemana-mana ya, mobilitas harus tinggi, ngekip off-road, tapi nyetir saja nggak bisa, naik motor nggak bisa. Nah, hal seperti ini yang kalau tidak ada teknologi ini tidak mungkin terjadi. Kalau tidak ada digital marketing, tidak ada marketing. Terus ada beberapa rekan juga yang tak mengenal Excel, tidak mengenal PowerPoint, tidak mengenal Photoshop dan lain sebagainya. Dia hanya mengenal ada satu teknik misalnya yang diajarkan dan fokus di teknik tersebut. Ternyata saat ini bisnis online-nya lumayan lah, sudah punya omset sekitar 100 juta per bulan maupun
Karena tidak terganggu ya, kalau nggak punya Excel, nggak punya Facebook, nggak punya IG, dia fokus di satu bidang, kebetulan bidangnya itu, tapi bukan berarti teman-teman seperti itu. Ini hanya sebagai contoh saja dari pengalaman-pengalaman kita di sini. Ada komunitas bank, kalau ini standar ya, jadi YouTuber, dapat view ratusan ribu, ada beberapa yang lainnya seperti ini. Untuk memanfaatkan bagaimana digital marketing online ini bisa berefek positif kepada kita, jadi ada kita membaginya 3 bagian, ada hard selling, ada soft selling, ada cara menjual yang unik. Maksudnya hard selling itu biasanya maaf kata ini bukan calon anggota dewan, biasanya kalau dagangan dirinya dia main ngetek aja di Facebook ya, padahal 9,9 dari 10 orang yang di tag itu pasti tidak suka. Nah, itu hard selling itu ibarat kita menawarkan barang dilempar ke orangnya, mau nggak, beli nggak, kurang lebih seperti itu. Kalau soft selling Anda bisa baca di sini, saya menulisnya tentang wisata, tapi wisata itu memang karena bidang kami di awal sebelum datang pandemi ini, kita sebelum jualan sayuran dan bikin gudang UMKM, kita di jualan hotel dan gathering. Kalau soft selling itu bisa kita lakukan dengan berbagai jenis. Jadi kita sharing dulu, kita berbagi dulu, baru di ujungnya kita menjual. Ada usaha-usaha unik. Misalnya usaha unik itu ketika kita jualan paket bulan madu, karena kalau bulan madu itu bisa dicek langsung sama calon orang yang mau menginap untuk berbulan madu. Jadi kita jualannya tidak berbentuk paket bulan madu, tapi ada beberapa paket yang paket poligami tentang sayang istri, paket ketemu raja tidak terlarang, dan paket rujuk romantis. Jadi ketika orang yang mau bulan madu, misalnya kamu sampirin aja paket ketemu raja yang tidak terlarang atau paket rujuk romantis, si FO itu akan kembali ke kita. Maksudnya kalau lagi ke kita karena kita punya konsep unik itu bulan madu yang khusus. Selanjutnya. Ternyata menjadi unik juga perlu berpikir ya, kita perlu skill imajinatif, bukan sekadar trending. Maksudnya saat ini kondisinya bukan hanya harus jago digital marketing, tapi harus jago bermain rasa. Ketika berbicara tentang rasa, kalau kata orang-orang siap-siap buat berdusta. Jadi rasa itu kita tetap tidak menganggap bahwa kita menulis itu mesin seperti tadi dibahas di awal. Unik di Facebook dan Instagram, kebanyakan orang-orang yang sukses itu yang lebih kuat di sisi entertain-nya atau keunikannya dibanding kemampuan digital marketing-nya. Misalnya para YouTuber mayoritas kan YouTuber, TikToker, Instagram yang terus berbagi, bisa konten lucu, konten menarik, konten useful, akhirnya menjadi influencer. Biasanya memang mereka punya jiwa entertain, punya jiwa menghibur, bisa keren, bisa lucu, bisa sensasional atau apapun itu namanya. Saat ini bisa jauh lebih terkenal dibanding orang-orang yang sangat paham tentang teknologi informasi. Walaupun itu sangat terus, ya. Maksudnya skill teknologi informasi itu saya lebih ke search engine optimization, SEO, backlink, dan lain sebagainya. Content is king, backlink is king. Nah, ada orang yang ahli di backlink, ahli bagaimana mendorong video kita supaya agak ramai. Ada yang fokus di konten, tapi yang fokus di konten memang saat ini agak jauh lebih terkenal. Selanjutnya. Kalau ini standar ya, manfaat adalah peluang di depan mata. Ada marketplace, ada affiliate marketing, ada reseller produk, content creator, podcast, dropshipper, official medsos, tulis artikel atau content writer, desain, freelance, produk digital, dan gamer. Ini sebetulnya masih banyak celah-celah untuk kita mendapat manfaat atau penggunaan di sebetulnya kebaca waktu sudah. Manfaat-manfaat yang kita bisa ambil saat kita mulai mempelajari digital marketing dan pengembangan. Selanjutnya, ini rumus dasarnya. Sebetulnya rumus dasar dari semua yang kita bahas ini, kalau zaman dulu ketika kita mau jualan sebelum 2011, minimal kita ngerti bahasa HTML, bahasa PHP. Kita jualan itu betul-betul, kalaupun tidak bisa bikin website harus betul-betul agak fokus. Tapi di tahun 2021 ini hanya dengan punya halaman Facebook, olah shopping Depok bisa menggebrak dengan jualannya yang luar biasa. Atau ada yang jualan bakmi loncat di Facebook, itu saya lihat
dia bermain di Facebook Adbreak, jadi bukan jualannya ya, Adbreak mungkin bahasanya 50 sampai 100 juta karena belum begitu banyak kompetitor seperti di YouTube. Nah, bagaimana kita memanfaatkan celah-celah seperti ini? Biasanya kan orang rame ya, oh ini yang tren ya. Sebetulnya di dunia online itu yang tren itu bagus, tapi bagaimana kita bisa melihat celah-celah. Biasanya kalau ada sesuatu yang usaha ini gampang, rumah tangga juga bisa. Nah, hal seperti itu sebaiknya dihindari karena bulan depan ada 10.000 ibu rumah tangga lawan kita. Jadi mungkin kita mencari celah-celah, belajar sedikit tentang digital skill, bukan tentang detail rumus-rumusnya ya, tapi secara global. Salah satu contohnya, ada tukang bakso aci yang lagi luar biasa di Garut itu. Jadi bakso aci itu ada 100 merek karena penjualan bakso aci sampai miliaran, tapi ada satu pedagang baru, anak muda, dia tidak jualan, yang lain sedang bertarung di kemasan keren, dia lebih down to earth, dia bikin jualan tanpa kemasan. Nah, pemesanannya jauh lebih luar biasa, 8.000 sampai 15.000 paket per hari. Karena teman-teman di Jakarta, teman-teman di Karang, teman-teman Jabodetabek, mereka punya branding sendiri ya untuk bahan bakunya. Nah, celah-celah seperti ini sebetulnya bisa dilihat dengan intuisi, dengan rasa, bagaimana kita tidak hanya sekadar berpikir dari bertarung dari sisi harga dan kemampuan. Kurang lebih seperti itu karena waktunya tidak begitu banyak. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan ditulis pertanyaannya. Saya Yoga Gawindra dari Gudang UMKM di Jalan Raya Samarang 108 mengucapkan terima kasih kepada teteh moderator. Saya tutup dulu sharingnya. Silakan dilanjut teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Yoga. Ini mah cocok banget nih buat pelaku-pelaku UMKM ya yang sedang ingin meningkatkan atau mengupgrade bisnisnya. Memang segala sesuatunya tuh yang penting ada kemauan ya Kang ya. Kalau emang mau belajar, kepengen tahu, kepengen lebih bisa lagi, pasti ada banyak cara. Tapi kalau udah ujung-ujungnya nggak mau ya gimana kita mengoptimalkan dan juga memanfaatkan teknologi digital yang ada supaya bisa lebih memberikan banyak cuan buat kita. Begitu ya Kang Yoga ya? Betul Ibu. Siap. Ya, baik nanti kita akan lanjutkan di sesi Q&A. Kalau ada pertanyaan buat Kang Yoga, silakan selanjutnya masukkan ke kolom komentar, tulis namanya, dia ditujukan buat siapa pertanyaannya, dan pertanyaannya apa silakan ditulis. Nah, setelah tadi Kang Yoga sudah membahas dari digital skills, sekarang saya akan undang nih Ibu yang dari tadi senyumnya manis banget ya, Ibu Pradikna Yuni Nurhayati SIP MPA dari APA yang akan membahas mengenai digital ethics. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Tisa. Apa suara saya terdengar? Terdengar jelas sekali Bu, baik ya. Suaranya, baik. Terima kasih banyak. Ini dari tadi saya nggak bisa berhenti senyum, soalnya Mbak Tisanya juga semangat banget gitu ya. Bikin, pengen senyum terus gitu, seru banget. Saya izin untuk share screen ya.